Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentang materi permainan bola besar. Kalau kemarin kita mempelajari tentang permainan sepak bola, kali ini kita akan mempelajari dua macam materi langsung, yaitu tentang permainan bola voli dan permainan bola basket di materi lanjutan. Sebelum kita laksanakan, mari kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita pelajari diberikan kemudahan kita semuanya dalam memahaminya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Di permainan bola voli, kenapa kita harus belajar latihan gerak yang lebih spesifik lagi? Yaitu tujuannya untuk melatih keterampilan dalam melakukan servis, passing, smash, dan block. Materi pertama yaitu mengumpan atau passing, yaitu dilakukan dengan cara mengembangkan gerakan servis. Teman melakukan servis, kalian menerima dengan cara passing. Ya, silakan dilakukan dalam bentuk latihan tersebut. Tujuannya mengembangkan teknik passing setiap individu. Kalian bisa melakukan dengan cara passing bawah atau menerima dengan cara passing atas. Setelah passing yaitu servis. Kenapa? Hal yang perlu diingat dalam melakukan servis adalah memukul bola semaksimal mungkin dengan mengarahkan dan menjatuhkan bola ke daerah lawan yang kosong. Jadi kita lakukan semaksimal mungkin. Kenapa? Supaya lawan tidak mudah menerima bola tersebut. Smash atau spike. Cek gambar ini. Melalui variasi gerak smash, seseorang akan bermain lebih mudah menempatkan, mengarahkan bola atau menjatuhkan bola ke area permainan lawan, sehingga kemenangan akan lebih mudah diperoleh oleh seseorang tim yang mudah melakukan smash. Nah, untuk bertahan kita harus melakukan bendungan atau block. Membendung bola merupakan upaya menahan pukulan smash sehingga bola tidak dapat melewati net. Blok harus diupayakan kalian menghadap net, ya, agar blok bisa kuat, jadi tidak ikut arah datangnya bola. Itu yang harus dilakukan dalam pembelajaran bendungan atau blok. Pertanyaan pertama, jelaskan yang dimaksud bendungan atau blok dalam permainan bola voli. Kita lanjutkan materinya. Bermain bola voli secara sederhana. Dengan bermain bola voli secara sederhana, kalian bisa meningkatkan jiwa sportivitas, tidak mudah menyerah, dan semangat kerjasama tim akan terbangun lebih baik. Itu cara-cara melakukan latihan permainan bola voli. Tugas kedua yaitu silakan gambarkan lapangan bola voli beserta ukurannya. Oke, kita lanjutkan ke materi bola basket. Apa yang akan kita pelajari yaitu memvariasikan gerak spesifik bola basket. Tujuannya mempermudah menguasai, mengarahkan, dan memainkan bola sesuai keinginan kita. Yang harus kita pelajari lebih dalam yaitu melempar bola. Tidak hanya melempar, ya. Melempar bola dalam permainan basket dapat dilakukan dengan lemparan dari beberapa macam. Yang pertama, atas kepala. Yang kedua, depan dada atau kiss pass. Yang ketiga, menyusur. Yang keempat, memantul atau bounce pass. Ya, itu harus sering-sering dilakukan dalam permainan bola basket atau dalam latihan bola basket harus sering-sering kalian lakukan. Tujuannya mempermudah atau meningkatkan keterampilan melempar bola dalam permainan bola basket. Setelah melempar, kita harus belajar menangkap yang lebih baik. Menangkap bola dapat dilakukan dengan beberapa bentuk latihan. Ya, cek gambar tersebut. Baik menangkap bola dari lemparan atas, teman kita melakukan lemparan bola dari atas, kita menangkapnya harus bagaimana, ya? Atau dari depan dada, menyusur, atau bola yang dipantulkan atau yang disebut bounce pass. Pertanyaan ketiga,
Ya, jelaskan yang dimaksud dengan bounce pass dalam permainan bola basket. Kita lanjutkan materinya, yaitu materi menggiring bola dalam permainan bola basket atau yang disebut dengan dribbling. Cek gambar ini ya. Oke. Tujuannya menggiring bola adalah agar dapat pemain mengarahkan bola dengan cepat sesuai keinginannya tanpa banyak hambatan agar bola tidak mudah direbut oleh lawan. Itu tujuan dari menggiring bola. Saya ulangi lagi, agar pemain dapat mengarahkan bola dengan cepat sesuai keinginan tanpa banyak hambatan, atau juga dengan tujuan agar bola tidak mudah direbut oleh lawan. Setelah menggiring, pelajaran tentang menembak bola atau kering, menembak bola kering atau juga bisa disebut dengan shooting. Menembak bola kering dapat dilakukan di tempat ya, dengan cara diam ataupun melompat. Cek gambar. Dengan satu tangan atau dua tangan, seperti gambar dilakukan dengan dua tangan. Dengan tujuan memudahkan bola masuk ke dalam ring. Itu tujuan dari shooting atau menembak bola ke dalam ring adalah memasukkan bola ke dalam ring. Pertanyaan keempat atau tugas keempat, silahkan sebutkan 4 macam teknik dasar yang harus dipelajari dalam bermain bola basket. Oke, kita lanjutkan. Rebound bola. Kalian baru mendengar kata-kata ini atau yang sudah pernah mendengar tapi belum tahu apa itu rebound. Rebound adalah memanfaatkan hasil tembakan bola yang gagal masuk ke dalam ring. Ya. Pemain yang melakukan rebound biasanya adalah pemain yang berada posisinya di tengah ataupun dekat dengan ring dan memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dari pemain lain atau memiliki lompatan lebih tinggi dari pemain lain. Itu yang disebut rebound. Pertanyaan keempat, silakan jelaskan yang dimaksud rebound ini tadi. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana mengembangkan teknik bermain bola basket? Kita harus mengembangkan dengan cara yang sederhana dulu, ya. Bagaimana selanjutnya permainan tersebut, yaitu bisa dilakukan dengan cara 3 lawan 3, 2 lawan 2 atau yang lainnya. Kenapa? Untuk meningkatkan semangat tim atau kerjasama tim sehingga bisa bermain dengan lebih baik. Oke, terima kasih waktunya telah mendengarkan Pak Ito dalam memberikan materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.